Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubarak Aplah dengan NIM 22120115 dan bersama teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM 22120110. kami dari Fakultas Teknologi Informasi pada Sistem Informasi ingin menyampaikan presentasi kami berupa judul Sejarah Komputer. Kemudian komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan komputer. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sesama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann. Ketika John von Neumann melamparkan arsitekturnya pada 1945 sebelum dilengkapi oleh Victor serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800. Munculnya komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka mesin tersebut. Kemudian ia beri nama The French Engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk The French Engine sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Hermann Horreth merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Horreth berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Horreth terus mengembangkan potensi di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembangan mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine. Dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse, insinyur mesin asal Jerman. Tersebut membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Kemudian ketika Perang Dunia Tengah berlangsung, tahun 1943, John Watley berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah
dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya, mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Komputer generasi pertama 1910-1999. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah maka memerlukan daya tarik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan dalam berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan di magnetic disk. Generasi kedua 1959-1965. Komputer generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar, proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah terbentuk demokratnya. Generasi ketiga 1965-1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komputer cepat integrated circuit sehingga hemat menggunakan listrik. Proses operasinya berjalan lebih cepat dan tepat, kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display. Generasi keempat mulai pada tahun 1970. Pesona komputer PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari microprocessor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration (LSI) yang juga disebut dengan bipolar Large Scale Integration. Komputer generasi 5 atau sekarang komputer generasi kelima dipopuleri oleh negara Jepang telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Komputer era sekarang dan implementasinya komputer pribadi mulai berkembang sejak 1970, yakni dengan munculnya Zero Auto yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga sudah menyerupai selayaknya komputer zaman sekarang, yaitu memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru di antara chip dynamic access memory, internet, dan disket. Lalu pada tahun 1976 berdirilah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple I sebagai komputer single sirkuit pertama. Kemudian di tahun 1983 secara resmi hadirlah CD-ROM yang ditetapkan sebagai standar umum komputer, digunakan sebagai alat penyimpanan dapat menampung data sehingga 550 MB. Dan di tahun yang sama Microsoft secara resmi memperkenalkan Word. Perkembangan komputer tidak berhenti sampai di situ. Setiap tahun selalu ada update hingga menjadi secanggih sekarang ini. Di tahun 1984 Apple merilis Macintosh yang merupakan komputer pertama dengan MOS sebagai pengendalinya dan dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafik. Sekian presentasi dari kami tentang sejarah perkembangan komputer. Salah hilap mohon maaf.
Semoga teman-teman yang lain memiliki hasil maksimal dalam presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FTI Jaya Jaya Jaya.